Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul yaitu pengembangan instrumen asesmen berbasis PJBL atau Project Based Learning untuk mahasiswa pendidikan matematika dan sains. Nah, penelitian ini didanai oleh Umrah melalui LPPM. Nah, tim dari penelitian ini adalah saya sendiri selaku ketua peneliti. Saya bernama Nur Eka Kusuma Hindrasti, SPD MPD. Kemudian anggota tim saya ada 2, yang pertama yaitu Dr. Desi Rahmatina, SPD MSc, dan Inelda Yulita, SPD MPD. Nah, penelitian kami berangkat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia merekomendasikan Project Based Learning atau PJBL sebagai model pembelajaran, khususnya pada kurikulum Merdeka ini. Nah, PJBL itu sendiri adalah suatu model pembelajaran berbasis inquiry yang melibatkan mahasiswa dalam konstruksi pengetahuan dengan meminta mereka menyelesaikan proyek yang bermakna dan mengembangkan produk dunia nyata. Nah, prodi pendidikan MIPA di Umrah sendiri itu terdiri dari pendidikan matematika, pendidikan biologi, dan prodi pendidikan kimia. Selama ini PJBL sudah diterapkan dan lebih intens diterapkan pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Namun, kenyataannya belum banyak dikembangkan instrumen asesmennya. Padahal, instrumen asesmen berbasis PJBL sangat perlu dikembangkan guna mengukur ketercapaian tujuan PJBL itu sendiri. Nah, subjek penelitian ini adalah dosen pendidikan biologi, kimia, dan matematika, dan juga mahasiswa pendidikan biologi. Solusi yang kami tawarkan yaitu melakukan pengembangan instrumen asesmen berbasis PJBL untuk mahasiswa pendidikan matematika dan sains. Nah, berikut adalah metode penelitian yang kami pakai. Mengadopsi dari model pengembangan ADDIE. Nah, pada penelitian kami itu pada mengambil dari 3 langkah ADI, yaitu analisis, desain, dan development atau tahap pengembangan. Nah, pada tahap analisis itu sendiri dilakukan analisis masalah dan juga analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian didesainlah suatu produk instrumen asesmen. Nah, produk tersebut akan masuk ke tahap pengembangan, yaitu dilakukan validasi dan uji coba produk. Berikut adalah posisi penelitian kami pada roadmap kami, yaitu pada posisi tahap kedua, inovasi produk pendidikan matematika dan sains dalam konteks kemaritiman dalam bentuk asesmen atau penilaian. Berikut adalah dokumentasi penelitian kami, di mana ini adalah dokumentasi validasi yang divalidasi oleh 3 orang, namun 1 orang belum mengirimkan atau tidak mengirimkan lembar validasinya, namun memberikan masukan secara tidak tertulis melalui Word atau PDF, namun hanya di chat WhatsApp gitu. Nah, awalnya kami meminta kalau yang ini mohon maaf, kalau ini itu terkait dengan pengisian angket dalam bentuk Google Form, di mana ini untuk kebutuhan analisis kebutuhan ya, tahap pertama. Nah, kami berikan ke guru-guru itu, ke dosen-dosen itu melalui Jabri agar dosen-dosen mengisi Google Form tersebut. Nah, ini dokumentasi validasi oleh 2 orang dosen. Yang pertama oleh Bapak Dios Arkiti, kemudian ini hasilnya sudah dikirim oleh Pak Dios. Nah, yang kedua adalah dengan Pak Ardi Widya Sabekti, ini hasilnya sudah dikirim. Nah, setelah divalidasi kemudian
diterapkan ke dalam perkuliahan, yaitu mata kuliah taksonomi invertebrata dan strategi pembelajaran biologi. Nah, di sini saya memberikan bahan ajar atau kami memberikan bahan ajar yaitu PPT untuk mengawal mahasiswa melaksanakan suatu proyek. Nah, ini adalah ketika mahasiswa mencari ya, melakukan proyeknya dengan mencari spesies untuk dijadikan awetan basah, mencari spesies di pantai atau laut. Nah, berikut adalah hasil penelitian yang kami dapatkan, yaitu di tahap analisis itu kemudian didapatkan bahwa perlu dikembangkan instrumen pembelajaran karena dosen selama ini merasa kesulitan dalam mengembangkan instrumen tersebut. Kemudian di tahap desain kami merencanakan dan juga membuat produk berdasarkan analisis kebutuhan tadi. Nah, inilah kemudian produk awal yang kami kembangkan ya, berupa lembar observasi dengan 6 aspek sesuai dengan sintaks PJPL. Nah, kemudian divalidasi oleh validator ya. Ini adalah hasil oret-oretan atau hasil validasi, hasil koreksinya gitu ya. Nah, itu terkait dengan menghapuskan skor pada kriteria penilaian. Jadi lebih baik pada skala 1 sampai 4 saja sudah cukup. Nah, ini adalah lembar validasi dari validator pertama, di mana terkait dengan keterangan instrumen itu sudah pada skala 3 sampai 4, artinya sudah bagus. Sedangkan terkait dengan aspek atau indikator yang dinilai itu semua tercentang iya atau memang sudah sesuai. Ini ya urat-uratan dari validator. Nah, kemudian kami rangkum bahwa validator pertama itu memberikan masukan agar pernyataan pada butir itu ada yang cocok untuk skala sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, ada juga yang cocok untuk jawaban iya atau tidak. Sehingga perlu diperbaiki pernyataan tersebut. Karena skalanya adalah sangat baik sampai dengan sangat tidak baik, maka perlu diperbaiki susunan kalimat pada pernyataannya. Untuk validator 2 lebih ke petunjuk pengisiannya untuk memberikan tanda centang, bukan skor. Nah, ini kemudian instrumen yang kami kembangkan lagi berdasarkan masukan dari validator tadi. Nah, ini selanjutnya hasil penelitian ini berimplikasi pada PJPL yang dilaksanakan oleh dosen itu akan terarah dan terukur dengan adanya instrumen asesmen berbasis PJPL yang memiliki aspek sesuai sintaks PJPL. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan esensial atau masalah utama, kemudian merencanakan proyek, kemudian membuat jadwal penyelesaian proyek, kemudian memonitor kemajuan penyelesaian proyek, kemudian menguji hasil penyelesaian proyek dan mempublikasikan hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksi proses dan hasil proyek. Nah, hasil penelitian kami diseminasikan atau kami seminarkan melalui ICOM di Second International Conference on Maritime Education 2023. Nah, ini flyer ICOM-nya. Kemudian ini dalam Excel yang screenshot Excel ini adalah keterangan bahwa proceeding ICOM itu sendiri adalah terindeks dengan Scopus. Nah, ini adalah ketika kami mensubmit naskah artikel proceeding, kemudian ini adalah undangan untuk kami memaparkan hasil penelitian kami atau artikel yang sudah disubmit tadi. Ini adalah bukti kami melakukan pemaparan yang dibuktikan dengan screenshot. Ya, kami melakukannya secara online walaupun undangannya tadi offline,
Kenapa kami online? Karena kami, sebagai ketua akan melaksanakan, perjalanan melalui pesawat, jadi, tidak cukup waktu ketika kami harus menghadiri secara offline. Nah, ini adalah sertifikat, saya sebagai presenter. Selanjutnya, kami perbaiki artikel berdasarkan masukan reviewer sehingga, artikel tersebut diterima atau accepted. Nah, manfaat dan pemanfaatan penelitian ini adalah memudahkan dosen dalam menerapkan PJBL, kemudian memudahkan mahasiswa menyelesaikan proyek dengan baik, mengukur kemampuan mahasiswa melaksanakan proyek, dan juga karena sebagai asesmen formatif PJBL. Baik, kita sudah pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Nah, di penutup ini ada kesimpulan dan saran yang saya berikan, di mana kesimpulannya adalah dihasilkannya instrumen asesmen proses PJBL yang valid dan praktis. Instrumen yang dihasilkan merupakan asesmen formatif berupa lembar observasi kinerja yang berisi aspek-aspek sesuai sintaks PJBL. Yang pertama, menentukan pertanyaan esensial atau masalah utama. Kedua, merencanakan proyek. Ketiga, membuat data penyelesaian proyek. Keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Kelima, menguji hasil penyelesaian proyek dan mempublikasikan hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksi proses dan hasil proyek. Sehingga kami sarankan peneliti yang selanjutnya itu adalah dengan menguji efektivitas lebih luas produk yang kami buat ini agar diperoleh respon pengguna yang lebih beragam. Selain itu juga disarankan untuk mengembangkan asesmen sumatif untuk PJBL. Nah, yang terakhir adalah yang kami sarankan adalah melakukan modifikasi dengan sasaran peserta didik adalah tingkat sekolah. Nah, tersebutlah pemaparan hasil penelitian dari kami melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.